Baru saja kita melihat seorang pedagang tua yang bersedih sampai menangis bahkan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tidak bisa makan, bahkan mungkin tidak bisa membayar cicilan. Nah, mungkin itu menjadi masalah setiap orang pada saat terjadinya pandemi saat ini. Yang aku mau tanya sama Ustadz Syam adalah, ini mungkin bisa menjadi pegangan juga nih buat setiap orang. Bagaimana nih caranya nih biar kita tidak bersedih ketika kita tidak bisa membayar cicilan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita saat ini Ustadz Syam. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Guru kami Ustaz Maulana sudah menyampaikan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira, berikan hadiah kepada orang-orang yang bersabar. Nanti di hari kiamat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah. Ya Rasulullah, wahai ya Habiballah, wahai kekasihku, sampaikan kepada umatmu yang bersabar selamat gitu. Karena hadiah mereka, salamun alaikum bima sabartum. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ya tadi, bersabar. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran menyebutkan begini, yang sangat persis dengan situasi kita saat ini. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Kata Al-Quran, jangan takut, jangan tahinu, yakni apa itu takut atau sedih. Kemudian takutnya tuh gini, takutnya tuh nggak ada lagi yang bisa gue lakuin. Kayak tadi tuh, gitu. Putus asa. Iya, putus Udah asanya tuh hopeless kayak ya. gitu, wala tahinu. Karena ayat ini berbicara tentang perang Uhud. Ya kalau takut biasa tadi dijelaskan Ustaz Riza, nama bahasa Arabnya khauf. Tapi kalau wala tahinu itu adalah ketika seseorang mengatakan apapun yang gue lakukan sia-sia. Kayaknya gue jualan ini rugi. Gue ke sebelah kiri juga nggak ada apa-apanya. Keluar di siang hari ada virus. Tinggal di dalam rumah mati kelaparan. Kayaknya apapun yang saya lakukan saat ini tuh salah semua gitu. Maka kata Al-Quran, wala tahinu. Jangan seperti itu. Wala tahzanu, karena orang yang seperti itu akan sedih. Maka kata Al-Quran, jangan sedih. Karena kalau kamu seperti tadi itu, kamu akan menjadi orang-orang yang sedih. Kalau kamu merasa yang namanya worthless atau tidak bisa melakukan sesuatu apapun itu, apapun yang kau lakukan menjadi useless atau tidak ada berguna manfaat ya. sama sekali, maka engkau akan bersedih. Bagaimana caranya Tuhan? Wa antumul a'laun. Ayat ini turun pada saat diceritakan tentang perang Uhud di mana sahabat Rasulullah meninggal dunia, keluarga Rasulullah meninggal dunia, umat Islam mengalami kekalahan, lalu mereka mengatakan, "Ya udahlah ya Rasulullah, mau gimana lagi?" Ya kan? Putus Mereka asa. menyerah gitu, mereka putus asa gitu. Ya nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Udah deh, Islam udah kalah deh, udah deh, gimana deh, mereka menang deh, udah nggak ada, Islam udah kalah kata mereka kan. Allah jawab di ayat selanjutnya, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu." Ya, kata Allah, kau merasa kalah tapi ternyata di sisi lain musuhmu itu banyak juga yang terbunuh. Jadi jangan terlalu merasa putus asa. Maksudnya adalah kata Allah, kalau kau merasa menyerah, di sisi lain ada orang yang lebih berat masalahnya daripada engkau. Misalnya kita adalah seorang penjual sepatu ya. Kalau penjual sepatu berarti masih ada yang bisa dijual. Bayangin dengan orang-orang yang harus mencuri karena kelaparan. Berarti masih ada orang yang di bawah kita. Ketika kita menilai dengan dunia, maka kita harus menilai orang-orang yang masih ada, orang-orang di bawah kita. Yang menjaga dirinya daripada minta-minta. Masya Allah, semoga Bapak yang tadi dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Sepatu nggak laku, orang datang menyumbang. Gitu kan, buktinya apa? Sepatu nggak laku tapi ada orang datang menyumbang. Wajar kebingungan, wajar kesedihan, tapi yang dilarang adalah keputusasaan. Keputusasaan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana Tuhan? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masih di ayat yang sama di surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa antumul a'laun, kau akan selalu ditolong sama Allah in kuntum mu'minin, kalau kau selalu beriman gitu. Kalau kau benar-benar beriman. Berimannya tuh kayak percaya bahwasanya ini sudah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan saya untuk memilih jalan yang lain. Allah saat ini menginginkan ikhtiar saya adalah dengan cara berusaha supaya saya tidak membawakan penyakit kepada orang lain. Allah menginginkan rencana yang terbarunya untuk saya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, berarti modal utama kita adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman tuh sedihnya di mata. Kata tadi guru kita Ustadz Maulana, bahwasanya sedihnya di mata, air matanya mengalir karena
kadangkala ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kayak air mata tidak bisa kontrol, detak jantung kita tidak bisa mengontrolnya. Banyak sekali sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita. Maka kalau sudah di luar kontrol kita, kata Allah jangan bersedih. Karena itu sudah di luar kontrolmu. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya? Tapi ternyata dikhianati juga sama anak-anaknya. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama saudaranya ke dalam sumur. Maka Nabi Yakub menangis sesedih-sedihnya tapi tidak berputus asa kepada Allah. Karena mungkin sejatinya ketika kita berputus asa otak kita udah nggak bisa bekerja lagi ya. Jadi kita nggak bisa kreatif melakukan apalagi nih harus kita lakukan ikhtiar apalagi mungkin seperti itu nggak Ustadz Syam? Akal kehilangan fungsinya dan hati kehilangan imannya. Karena seakan-akan kita meremehkan kekuatan Tuhan gitu. Masya Allah, baik. Kalau gitu jangan sampai akhirnya merusak keimanan kita juga karena pertolongan Allah itu dekat ya jamaah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Baik jamaah kita lanjutkan lagi. Nah kali ini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Insya Allah akan dijawab sama guru saya Ustadz Riza ya. Siap. Masya Allah, baik akan saya bacakan ini dari Furi Retno. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya. Ibu saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Sekarang tinggal ayah saya. Sementara di umur saya yang hampir menginjak kepala 4, saya masih belum menikah. Bahkan calon pun belum ada. Saya takut nih, kalau suatu saat saya menikah, saya tidak bisa didampingi kedua orang tua saya. Memikirkan kalau saya sudah ditinggal ibu saya aja sudah membuat saya sedih. Sementara ayah saya sekarang umurnya udah 83 tahun. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Bagaimana saya harus berikhtiar menyangkut jodoh saya? Saya takut saya salah pilih. Jazakumullah khair. Kayaknya Ustadz Maulana ada yang mau disampaikan nih. Pas banget pertanyaan ini ditujukan kepada Ustaz Riza. Ustaz. Ustaz Riza itu menggendong ibunya. Masya Allah, kalau gitu ini tepat Menggendong sekali. ibunya sampai ke dalam. Masya Iya. Masya Allah, kalau gitu Aku tepat nih lihat untuk di dijawab Instagram, sama ya. Ustadz Riza ya. Ya, Silakan Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena si penanya baru kehilangan seorang ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabarannya. Berkaitan dengan jodoh, jodoh adalah nikmat plus rezeki yang wajib kita syukuri. Nah, karena jodoh adalah rezeki, maka kita mesti paham hakikat dari rezeki. Mari kita perhatikan surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam dan ia bertanya tentang sebuah rizki. Qala, ya Maryam, anna laki hadha. Ini dari mana hidangan ini Maryam? Qalat, huwa min indillah. Semua ini berasal dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa sebuah perhitungan. Masya Allah. Berarti hakikat rezeki ada dua. Rezeki yang dicari, ini yang disebut ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kecuali orang itu merubah dengan kekuatannya dalam mencari rezeki. Walakin ada bil khusus, ada rezeki yang diperoleh dengan khusus. Dengan cara apa? At-ta'ah, ketaatan. Nah, Maryam hidangannya turun dari langit, Allah yang mengirim sebab ketaatannya. Masya Allah. Nah, bagaimana cara menjemput rezeki jodoh? Karena asbab ketaatan. Nah, mudah-mudahan sebelah saya bisa melaksanakan tips ini. Amin. Kiri kanan. Oh kiri kanan sekarang, iya benar Kiri kiri kanan, kanan. kiri kanan. Kiri kanan, baik baik. Langsung Ya. aja Ustadz Riza silakan, Ya. penasaran nih. Maka yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Karena bagaimanapun, sholat adalah dzikrullahi akbar. Dzikir yang paling dekat dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik. Carilah rezeki jodoh dengan sholat, terutama sholat istikhara, minta kepada Allah karena jodoh adalah hal yang diberikan Allah kepada kita. Nah yang kedua, dawamkan melalui puasa. Nah yang ketiga, sedekah. Kita paham, sedekah adalah kunci dalam menjawab setiap permasalahan hidup. Setiap ada masalah,
cobalah sedekah. Sedekah yang terbaik, minta kepada Allah agar Allah berikan jodoh yang paling baik. Nah yang keempat, doa. Jangan lupa minta doa orang tua. Kita paham ridha Rabbi firdal walidain. Bagaimana Allah meletakkan orang tua setelah posisi berbakti kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Mintalah doa kepada bapak. Tadi ibunya sudah meninggal. Ya. Mumpung masih ada ayah, minta agar ayah memberikan satu ketentuan melalui doanya untuk diridhai Allah. Nah yang kelima, menawarkan diri. Apakah boleh perempuan menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh? Harus. Kalau ada laki-laki yang soleh jangan dibuang. Contoh sebelah saya nih, Ya. dan Ih, sebelah Masya kanan Allah. saya nih. Masya Kiri Allah. dulu kasihan. Masya Allah. Kanan kiri saya nih. Nah itu, maka tips-tips ini harus dilaksanakan. Jadi yang terakhir adalah jangan sampai ada rasa rendah ketika menyatakan rasa kepada seseorang yang soleh. Karena Rasulullah katakan wanita yang mulia Masya selalu Allah. mencari jodoh yang soleh. Masya Allah, Di terima DM kasih nih, Ustaz gue nih, habis Riza. ini di DM nih. Masya Allah, jadi sholat, doa kita minta sama orang tua, sedekah kita juga, doa Puasa. kita di bulan Ramadan juga, puasa ini ya Masya Iya. Allah. Dan jangan pernah takut mengutarakannya, itu Betul. yang paling penting. Tapi yang penting lagi adalah memperbagus diri kita, jangan cuma memperbagus editan foto kita di media sosial ya. Masya Beda itu, Allah. beda. Beda ya? Sony, Kenapa Ustaz? usia berapa menikahnya? Usia 30. 30. 30. Saya Riza? 35. 35. Aku 34. 34. Ustaz siap? Oh lambat semua. Ya Allah. Semoga Allah. segera ya Ustaz Syam ya. Insyaallah. Amin, amin. Allahumma la taj'alna minhum. Amin, Jangan ya. jadikan saya selama mereka ya Allah. Amin ya Allah, semoga secepatnya amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah jamaah, kita mau mengingatkan lagi untuk kita sama-sama terus mendoakan saudara-saudara kita. Semoga wabah ini bisa segera berakhir, semoga para petugas medis pun bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.